Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati. Saya mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Jangkabuya. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 program studi geografi di LPTK Universitas Negeri Medan. Dan saya sedang mengikuti UKM PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2025 dengan nomor NIM 9243701500. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sudah siap belajar? Siap. Baiklah. Kalau begitu, coba lihat pakaian kalian sudah rapi semua. Kalau sudah rapi, ya, baik. Tolong lihat di bawah meja ada tak sampah. Kalau ada, tolong bangun dan membuang ke dalam tong sampah. Baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Siapa yang mau berbicara, silakan maju ke depan. Mirna, silakan pimpin doa ke depan. Silakan. Silakan. Baiklah, terima kasih. Semoga pembelajaran kita diberkahi. Amin. Kita absen dulu. Sepertinya ada yang tidak hadir. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Sebelum itu kita beri motivasi dulu ya. Kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gotong royong dan berkebinekaan global. Baiklah, kita lanjut dengan speaking. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita speaking dulu ya. Tebu apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Kayaknya belum ya, sekali lagi. Tebu apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah kita membuat speaking? Senang, happy. Baiklah, Ibu menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita menjelaskan tentang sejarah singkat tentang objek studi kasus. Yang kedua, menjelaskan objek apa saja yang terdapat di dalam studi kasus. Ya, selanjutnya
Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, termasuk fenomena alam, manusia, dan interaksinya. Studi geografi membantu kita memahami dunia tanpa kita hidup dan bagaimana berbagai faktor saling mempengaruhi. Selanjutnya, definisi geografi dan ruang lingkup. Di sini ada ruang lingkup geografi secara sederhana diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bumi. Ruang lingkup yang luas meliputi berbagai aspek seperti bentang alam, iklim, produk, dan kegiatan manusia. Yang pertama di sini adalah aspek fisik. Aspek fisik menjelajahi fenomena alam seperti pergunungan, sungai, dan iklim. Yang kedua, aspek manusia. Aspek manusia menganalisis persebaran penduduk, budaya, kegiatan manusia. Satu lagi, interaksi manusia dan alam. Memeriksa bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan sebagai dampaknya. Di sini ada komponen geografi. Komponen geografi memiliki dua komponen. Yang pertama, objek formal. Yang kedua, objek material. Objek formal dirangka berpikir untuk menganalisis fenomena geografi, dan objek material fenomena geosfer yang mempelajari seperti bentang alam, penduduk, dan aktivitas manusia seperti digambar. Objek formal mempunyai ruang dan keruangan. Yang pertama, lokasi yang pertama. Yang kedua, posisi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, luas, urutan atau cakupan wilayah tertentu. Yang ketiga, bentuk. Yang keempat, arah. Yang kelima, jarak. Dan yang keenam, keterjangkauan. Ada 6 ruang dan keruangan. Di sini ada beberapa objek material geografi dan objek geografi. Yang pertama, geosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Dari penjelasan Ibu ada yang kurang mengerti? Sudah mengerti semua? Sudah. Baiklah. Kita akan menayangkan video. Coba dengar dan pahami. Nanti kita ambil kesimpulan dari hasil video. Pengantar ilmu geografi. Pada video kali ini kita akan membahas objek studi dan ruang lingkup ilmu geografi. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng agar kalian mendapatkan informasi dan notifikasi apabila channel Belajar Geo mengupload materi-materi yang terbaru. Apa saja objek studi ilmu geografi? Objek studi ilmu geografi ada dua. Yang pertama adalah objek formal, cara pandang atau sudut pandang terhadap fenomena geosfer atau terhadap fenomena suatu ilmu. Yang kedua adalah objek material, materi yang dipelajari atau yang menjadi ruang lingkup dari suatu ilmu. Karena kita geografi berarti ilmu geografi. Objek formal itu ada tiga: space atau ruangan, ekologi atau lingkungan, dan kewilayahan. Sementara objek material atau kontennya atau materi yang dipelajari adalah di dalam geosfer mencakup geografi fisik,
sosial, regional, dan geografi teknik. Kita akan membahas dahulu yang bagian atas, objek formal. Kita masih ingat bahwa objek material itu adalah gejala geostet. Dan perlu kalian ketahui, gejala geostet ini tidak hanya dipelajari oleh geografi, tapi juga oleh ekonomi, sejarah, sosiologi, dan geografi sendiri. Nah, yang membedakan gejala geostet ini dipelajari oleh banyak ilmu itu adalah objek formalnya. Ekonomi, objek formalnya adalah tentang cost atau kebutuhan atau biaya. Sejarah adalah time, sosiologi adalah society atau masyarakat, dan geografi adalah space atau ruang atau tempat. Contohnya, kalau kalian ingat, ketika ada suatu pernyataan kebakaran kios-kios, ketika ada gejala geostet yang berupa kebakaran kios-kios, maka pernyataan itu bisa menjadi materi ekonomi, sejarah, sosiologi, geografi, bergantung kalimat yang mengiringinya. Contohnya, kebakaran kios-kios itu menyebabkan kerugian sampai puluhan juta rupiah. Nah, itu berarti cost ya, terkait dengan biaya. Maka itu adalah kajian ekonomi. Kebakaran kios-kios itu berlangsung 1 bulan yang lalu. Berarti merujuk pada time, waktu. Berarti kajian sejarah. Kebakaran itu disebabkan karena anak-anak muda yang sedang nongkrong membuang puntung rokok di sebelah kios yang banyak tumpukan sampah. Maka itu adalah kajian sosiologi data sosial. Masuk geografi apabila kalimatnya kebakaran kios-kios itu terjadi di Jalan Angkuah nomor sekian. Nah, sudah disebutkan tempatnya, maka itu berarti kajian geografi. Nah, sekali lagi, objek formal inilah yang membedakan bahwa sebuah gejala geostet itu akan menjadi kajian ekonomi, sejarah, sosiologi, atau geografi. Kita lanjutkan objek material geografi atau ruang lingkup geografi. Apa saja yang dipelajarinya? Ruang lingkup geografi mencakup geografi fisik, sosial, regional, dan geografi teknik. Kita akan memulai dari geografi fisik. Geografi fisik adalah geografi yang mempelajari hal-hal fisik dan fenomena di permukaan bumi, meliputi hidrosfer, pedosfer, litosfer. Litosfer ini lapisan kulit bumi, pedosfer itu lapisan tanah, hidrosfer itu lapisan air, atau biosfer, lapisan kehidupan, atmosfer, lapisan udara, ataupun tata surya dan benda langit yang lain. Inilah geografi fisik yang didukung oleh beberapa ilmu antara lain meteorologi, itu ilmu cuaca dan iklim. Ya, ilmu cuaca itu meteorologi, kalau iklim itu ilmu klimatologi. Pedologi itu ilmu tanah, geologi ilmu batuan dan lempeng, geologi ilmu hayat atau tempat hidup, astronomi ilmu perbintangan, geofisika ilmu bumi dengan prinsip fisika. Geografi fisik. Kita lanjutkan geografi sosial. Adalah geografi yang mempelajari fenomena-fenomena permukaan bumi yang terkait dengan aspek sosial atau kehidupan sehari-hari manusia. Meliputi antara lain antroposfer atau kependudukan, migrasi pemindahan penduduk, kebudayaan, ataupun aktivitas kegiatan manusia baik di sektor agraris, industri, dan lain sebagainya. Ilmu penduduknya antara lain ada demografi, ilmu kependudukan, antropologi, ilmu kebudayaan, sejarah, ilmu mempelajari kehidupan masa lalu, ekonomi, ilmu untuk memenuhi kebutuhan. Geografi sosial. Kita lanjutkan geografi regional. Geografi regional adalah geografi yang membahas suatu wilayah secara mendalam dan komprehensif, baik secara fisik maupun secara sosial, baik geografi fisik maupun geografi sosial. Perpaduan antara geografi fisik dan geografi sosial secara komprehensif inilah geografi regional. Contohnya kajian yang termasuk geografi regional adalah
Geografi negara-negara maju seperti yang di peta berwarna blok biru ya, ataupun geografi negara-negara berkembang yang blok merah. Juga ada negara-negara ASEAN, kajian negara-negara Eropa Barat, kelompok negara G8, G7, G20 dan lain-lain. Yang keempat dan terakhir, geografi teknik adalah ilmu geografi yang mempelajari cara-cara memvisualisasikan dan menganalisa data informasi geografi dalam bentuk peta, diagram, foto udara, dan citra indera. Ini antara lain yang meliputi data-data yang sama. Ilmu yang dikaji atau yang menghukumnya antara lain adalah kartografi, itu ilmu perkotaan telah dipadukan atau didukung dengan perkembangan geografi semakin canggih, maka menghasilkan peta-peta yang sangat update. Kemudian penginderaan jauh, ya, penginderaan jauh diperoleh dari satelit atau foto udara menghasilkan data-data penginderaan jauh. Kemudian ada sistem informasi geografi, sistem informasi geografi statistik menghasilkan data-data yang sangat akurat, update, dan mudah untuk dimodifikasi. Data sains atau ilmu pengelola data yang lain serta planologi atau ilmu perancang wilayah dan tata ruang. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan. Materi berikutnya jangan lupa adalah aspek dan pendekatan ilmu geografi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah mendengar video tadi, adakah yang ingin bertanya? Silakan. Saya akan bertanya, bagaimana interaksi antara manusia dan lingkungan membentuk pola pemukiman di suatu daerah? Siapa yang bisa menjawab? Saya perwakilan dari kelompok 2 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Interaksi antara manusia dan lingkungan sangat mempengaruhi pola pemukiman. Faktor-faktor seperti ketersediaan air, pembukaan tanah, iklim, dan aksesibilitas transportasi menentukan lokasi pemukiman. Ya, beri tepuk tangan. Terima kasih. Yang selanjutnya siapa lagi? Yang ingin bertanya ya, silakan. Apa dampak urbanisasi terhadap lingkungan dan masyarakat di kota besar? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Urbanisasi membawa banyak dampak, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, urbanisasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta menciptakan peluang kerja. Namun, dampak negatifnya juga signifikan. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Beri tepuk tangan. Baiklah. Baiklah, Ibu akan membagi lembaran LKPD kerja kelompok. Ini tugas awal. Nanti tugas akhir ada post-test. Kelompok 2 sudah. Silakan kerja LKPD-nya. Berkelompok ya, kelompok 1, kelompok 2 dan 3 ya. Nanti setelah buat LKPD-nya, bangun presentasi ke depan. Silakan dikerjakan.
Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai, silakan maju ke depan untuk mempresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil riset kelompok kami yang beranggota Najati Denmasa Putri Satriana Ekonomi. Bagaimana pola persebaran penduduk Indonesia di Pulau Jawa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya? Dalam kasus ini kita dapat menggunakan ilmu pendukung geografi seperti demografi, sosial, dan ekonomi untuk menjelaskan pola sebaran penduduk Indonesia di Pulau Jawa yang tidak merata dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesuburan tanah, iklim, aksesibilitas, dan pembangunan. Bagaimana dampak erupsi gunung berapi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya? Kita dapat menggunakan ilmu pendukung geografi seperti geologi, vulkanologi, hidrologi, dan geologi untuk menjelaskan dampak erupsi gunung berapi yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti timbunan abu, aliran lahar, dan kerusakan ekosistem, serta dapat menyebabkan dampak sosial seperti korban jiwa, pengungsian, dan kerugian ekonomi. Bagaimana karakteristik wilayah Indonesia Timur dan dengan pembangunannya? Kita dapat menggunakan
sirkulasi air, bawah tanah, dan sebarannya. Geologi atau ilmu hayat merupakan kajian tentang kehidupan dan organisme hidup termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan transformasinya. Oseanografi atau ilmu kelautan atau oseanologi ialah cabang ilmu bumi yang mempelajari lautan atau samudra. Dan geologi adalah salah satu cabang ilmu kebumian yang mempelajari tentang bumi dan segala isinya. Sekian presentasi, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif urbanisasi? Tolong dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Ada yang nggak mengerti? Kelompok 3. Kelompok 2. Mengerti semua? Bisa mengerti? Satriana mengerti? Mirna mengerti tentang soal konten
Baiklah, Ibu akan baiklah, hasil soal kontes penguasaan. Ya, selanjutnya dari hasil pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa nama? Silakan. Kesimpulannya adalah biografi mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan dan kualitas ruang dan lokasi. Memahami bagaimana lokasi mempengaruhi pola kehidupan, budaya, dan ekonomi. Beri tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan dari materi kita? Silakan. Siapa nama? Geografi mengaji interaksi antara manusia dan lingkungan alam, termasuk dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem dan bagaimana perubahan lingkungan memengaruhi kehidupan manusia. Ya, beri tepuk